Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil critical journal review kami yang berjudul Analisis Pengaruh Akuntansi Manajemen Lingkungan Terhadap Perusahaan dengan topik Akuntansi Manajemen Lingkungan. Alasan kami memilih judul ini karena berkaitan dengan topik pembahasan kami dan menarik perhatian kami untuk menjelaskan kepada para pembaca dan pendengar berbagai pengaruh akuntansi manajemen lingkungan terhadap perusahaan. Berbagai pengaruh dimulai dari terhadap sistem informasi akuntansi manajemen atas biaya lingkungan, inovasi produk dan proses, tekanan institusional, menyelidiki hubungan antara strategi lingkungan, tingkat penggunaan akuntansi manajemen lingkungan terhadap kinerja lingkungan dan kinerja organisasi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya dengan saya sendiri, Swesti Gusplora Tambunan, dan teman saya, Tio Maida Tambunan, Anissa Bancin, Yose Simorangkir, Adelia Simanjorang, dan Jessica Samosir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal paper, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout laboratori manual, dan karya ilmiah yang dikutip dalam penelitian ini. Meskipun merupakan sebuah penelitian dengan studi literatur, tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yang diperoleh dari sumber pustaka dan dokumen. Adapun yang menjadi landasan teori kami yaitu akuntansi manajemen lingkungan adalah hal yang tak terpisahkan dari unsur manajemen perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan sendiri merupakan proses pengidentifikasian, pengumpulan, dan penganalisisan informasi tentang biaya-biaya dan kinerja untuk membantu pengambilan keputusan perusahaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2005 mengatakan bahwa biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Dalam kebanyakan sistem informasi akuntansi biaya lingkungan tersembunyi dalam biaya overhead sehingga sulit untuk dievaluasi dan dianalisis. Karena itu diperlukan sistem informasi akuntansi manajemen untuk biaya lingkungan. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu manajemen. Salah satu tujuan tertentu manajemen adalah informasi biaya lingkungan. Inovasi secara umum merupakan aspek penting dari banyak usaha yang dapat berperan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Bukti menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih menekankan pada model bisnis berdasarkan inovasi telah mengalami angka pertumbuhan operasi dan penjualan yang lebih tinggi. Akuntansi manajemen lingkungan menghasilkan dan menyediakan informasi yang terkait dengan komponen fisik dan keuangan kinerja lingkungan yang dapat digunakan oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi peluang peningkatan di masa depan dalam hal kinerja lingkungan dan keuangan. Penggunaan akuntansi manajemen lingkungan dalam suatu organisasi kemungkinan akan dipengaruhi oleh strategi bisnis. Manajemen control system memastikan bahwa manajer menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Yang menjadi jurnal utama kami ini berjudul Akuntansi Lingkungan Tinjauan Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Atas Biaya Lingkungan yang dikarang oleh Hendra F. Santoso, Jurnal Nasional pada tahun 2012. Dalam jurnal utama kami ini memiliki 4 kelebihan, yaitu pertama, dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana akuntansi lingkungan menyediakan informasi biaya lingkungan yang relevan bagi perusahaan dan bagi mereka yang memerlukannya. Yang kedua, jurnal utama membahas mengenai kegiatan akuntansi lingkungan suatu perusahaan seperti bagaimana mengurangi biaya lingkungan, bagaimana membebankan biaya lingkungan, dan bagaimana pelaporan keuangan akuntansi lingkungan. Yang ketiga, pada jurnal utama penelitian lebih mengarah kepada kegiatan akuntansi lingkungan suatu perusahaan yang menekankan bagaimana pengalokasian biaya-biaya yang berkaitan dengan lingkungan serta sistem informasi akuntansi manajemen lingkungan yang berdampak di Indonesia. Yang keempat, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan menemukan pemenuhan tujuan bisnis dan penyelesaian masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang menjadi kekurangan dalam jurnal utama kami ini ada 3, yaitu yang pertama, dalam jurnal ini dikatakan dalam praktiknya kebanyakan biaya lingkungan tersembunyi dalam biaya overhead sehingga sulit untuk dievaluasi dan dianalisis. Namun pernyataan ini tidak disertai dengan penjelasan sehingga sulit untuk dipahami.
Yang kedua, tidak menjelaskan secara spesifik pengelompokan biaya lingkungan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, memaparkan beberapa biaya yang terkait dengan lingkungan dan manfaatnya bagi akuntansi manajemen lingkungan, namun tidak disertai dengan penjelasan sehingga masih sulit juga untuk dipahami. Sekian penjelasan dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh Tio Maida Tambunan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tio Maida Febriani Tambunan, NPM 17510062. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Suesti. Adapun judul-judul pembanding satu kami yaitu Inovasi Produk dan Proses dalam Implikasi Akuntansi Manajemen Lingkungan. Pengarang Muklis dan Elvin Bastian pada tahun 2016. Dari sini kami dapat membandingkan antara jurnal utama dan jurnal pembanding satu kami ini. Jurnal utama menekankan bagaimana akuntansi manajemen lingkungan menyediakan biaya lingkungan yang relevan bagi perusahaan. Sedangkan pada jurnal pembanding satu kami menekankan bahwa akuntansi manajemen lingkungan dapat meningkatkan inovasi produk dan proses dalam perusahaan. Dari sini kami menyimpulkan bahwa jurnal pembanding satu ini melengkapi jurnal utama, di mana akuntansi manajemen lingkungan tidak hanya untuk menentukan biaya lingkungan, namun dapat menginovasi produk dan proses. Demikian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Romauli Bancin, NPM 17510077. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tio Maida Tambunan. Baiklah, saya akan membahas jurnal pembanding yang kedua dengan judul Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan. Dengan pengarangnya adalah Dewi Kania, Nur Leli, dan Rini Lestari pada tahun 2016. Dari sini kami dapat membandingkan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding kedua, yaitu kelebihan dari jurnal utama juga ada dalam jurnal pembanding kedua, yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana akuntansi manajemen lingkungan dengan baik dan cukup jelas, serta kekurangan di dalam jurnal utama tidak termasuk di dalam jurnal pembanding yang kedua, karena pembahasannya berbeda, baik itu biaya lingkungan dan juga kinerja lingkungan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Yose Simorangkir. Bagi teman-teman, perkenalkan nama saya Yose Simorangkir dengan NPM 17510088. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Anissa Romauli Bancin, yaitu jurnal pembanding yang ketiga. Judul daripada jurnal pembanding yang ketiga ini adalah Understanding Environmental Management Accounting Adoption, a New Institutional Sociology Perspective. Pengarang daripada jurnal pembanding yang ketiga ini adalah Dayana Zalaluddin, Maliyah Sulaiman, dan Nick Nasli. Tahun daripada jurnal ini adalah tahun 2011. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan pada jurnal pembanding yang ketiga. Yang pertama adalah kelebihan daripada jurnal pembanding yang ketiga. Jurnal pembanding yang ketiga mampu membuktikan bahwasanya tanpa alat ukur penggunaan biaya, akuntansi manajemen lingkungan juga dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan yang merasa tertekan pada lingkungan kerjanya. Pembuktian itu dihasilkan pada wawancara yang dilakukan terhadap akuntan. Sedangkan pada jurnal utama tidak ada penjelasan sebab akibat dari akuntansi manajemen lingkungan terhadap kinerja karyawan perusahaan. Yang kedua, pada jurnal pembanding yang ketiga, peneliti lebih membahas bagaimana hubungan antara tekanan institusional dan akuntansi manajemen lingkungan. Berbeda dengan jurnal utama dan jurnal lainnya yang lebih mengarah kepada bagaimana pengelolaan biaya. Kekurangan daripada jurnal pembanding yang ketiga ini adalah pada jurnal umum memaparkan bagaimana biaya-biaya yang relevan yang dapat digunakan sebagai alat untuk analisis penggunaan akuntansi manajemen lingkungan. Sedangkan pada jurnal pembanding ketiga tidak ada menggunakan biaya apapun untuk penelitiannya, hanya berfokus kepada bagaimana efek akuntansi manajemen lingkungan terhadap kinerja karyawan. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Adelia Simanjorang. Terima kasih. Perkenalkan,
Nama saya Adelia Simanjorang, MPM 17510131. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Yose Simorangkir. Nah, di sini saya akan membahas jurnal pembanding 4 kami, yaitu jurnal internasional yang berjudul Environmental Management Accounting in Europe, Current Practice and Future Potential, yang dikarang oleh Matteo Bartolomeo, Martin Bennett, Jan-Jack Boma, Peter Headkamp, Peter James, dan Teun Walters. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2000. Adapun di sini saya akan membahas perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 4 kami. Jurnal pembanding 4 kami memiliki kelebihan yang dapat menutupi kekurangan dari jurnal utama kami. Yang pertama, jurnal ini dapat menutupi kekurangan poin pertama dari jurnal utama, yaitu adanya penjelasan hipotesis bahwa biaya berbasis aktivitas atau ABC adalah menjanjikan pendekatan untuk memperbaiki sifat dari overhead. Itu bisa diterapkan sehingga untuk mengukur secara sistematis efek penghematan biaya dari tindakan lingkungan. Dan kasus Mersen Papier, di mana pengenalan ABC dilakukan, mengungkapkan biaya lingkungan yang tidak terduga mendukung hipotesis ini. Yang kedua, jurnal ini membahas proyek penelitian akuntansi lingkungan yang lebih mengglobal dibanding jurnal utama kami, seperti penggunaan di Amerika Serikat dan Eropa, sehingga lebih banyak temuan yang dihasilkan mengenai hipotesis proyek dan kandalan data lebih akurat. Adapun kekurangan dari jurnal pembanding 4 kami, yaitu kurangnya landasan teori, sehingga akan kesulitan memahami banyaknya hasil perbandingan penggunaan biaya lingkungan antar negara. Dan kekurangan ini dilengkapi oleh jurnal utama yang menyediakan beberapa teori pengalokasian biaya akuntansi lingkungan. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Jessica. Terima kasih, saya Jessica Rafaela Samosir, NPM 17510330. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Adelia, yaitu tentang jurnal pembanding kelima yang berjudul Environmental Strategy, Environmental Management Accounting, and Organizational Performance, Evidence the Uni Emirates Arab, Strategi Lingkungan, Akuntansi Manajemen Lingkungan, dan Kinerja Organisasi, Bukti dari Pasar Uni Emirates Arab. Adapun yang menjadi perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding kelima, yaitu pertama, kelebihan dari jurnal utama lebih menjelaskan tentang bagaimana akuntansi lingkungan menyediakan biaya lingkungan yang relevan, sedangkan jurnal pembanding kelima lebih menekankan terhadap strategi lingkungan dan kinerja organisasi berpengaruh terhadap akuntansi manajemen lingkungan. Yang kedua, kekurangan dari jurnal utama menjadi kelebihan dari jurnal pembanding kelima karena jurnal pembanding kelima lebih terbuka dikarenakan memakai persamaan permodelan, yaitu model secara statistik dievaluasi dan divalidasi. Sedangkan jurnal utama banyak biaya lingkungan yang tersembunyi dalam biaya overhead sehingga tidak dapat dianalisis. Dari pembahasan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa akuntansi manajemen sangatlah berpengaruh terhadap sebuah perusahaan. Berbagai pengaruh dimulai dari sistem informasi akuntansi manajemen atas biaya lingkungan, inovasi produk dan proses, tekanan institusional, menyelidiki hubungan antar strategi lingkungan dan akuntansi manajemen lingkungan antar kinerja organisasi dan kinerja lingkungan. Sehingga perusahaan tidak akan rugi jika menerapkan akuntansi manajemen lingkungan tersebut terhadap sebuah perusahaan. Hubungan antara strategi lingkungan dengan akuntansi manajemen lingkungan telah menunjukkan hasil bahwa secara positif strategi lingkungan mempengaruhi akuntansi manajemen lingkungan dan akuntansi manajemen lingkungan juga secara positif mempengaruhi kinerja organisasi. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Kami memohon maaf jika ada kesalahan. Sekiranya presentasi kami ini dapat menambah pengetahuan kita semuanya. Thank you for watching. We hope you like this video. Stay healthy for everyone and God bless you. Bye-bye.